Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat bagi kita, bagi orang yang percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Tuhan sudah berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Harapan dan doa saya, kita memilih yang terbaik dalam hidup ini dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kehambaan dari Kristus ada dalam setiap hati kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dalam Filipi 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Tema kita, Paulus, pelayan Kristus yang baik. Jadi pelayan Kristus yang baik itu adalah, ini kita lihat bagaimana Paulus itu ya adalah pelayan, seorang hamba. Paulus seorang hamba Yesus Kristus yang taat. Ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan yang dia alami. Hari Minggu yang lalu saya berbicara soal bagaimana Tuhan melepaskan Paulus dari segala penderitaan, dari Antiokhia, Ikonium, Listra. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan melepaskan yang sangat mengerikan itu ketika terjadi di Ikonium. Di Ikonium, orang-orang dari Antiokhia, dari Ikonium, yang tadinya mereka mau melempari dia tetapi tidak jadi di sana, karena kemudian Paulus pergi ke Listra. Dan di Listra, dari Antiokhia, Ikonium, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan itu datang menyerbu Paulus di Listra dan menghasut orang-orang yang ada di Listra. Dan akhirnya orang-orang di Listra semua, bukan semua orang yang jahat, tapi karena hasutan, ya maklumlah, kan baru ya. Jadi imannya juga belum kencang gitu, belum kuat. Sebagaimana orang beriman itu kan harus hidup. Salah satu adalah selalu hidup dalam ketaatan. Dan kenyataannya kan tidak begitu. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa dia dilempari batu, bahkan diseret dari kota dan dibawa keluar kota. Dan Alkitab mengatakan dia seolah-olah sudah mati, makanya dia dibiarkan begitu saja di luar kota. Tapi kemudian Tuhan masih mengharapkan dia untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan tugasnya, sehingga dia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dari kita sebagai orang yang percaya, kita harus menikmati segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Itu anak anjing saya mengganggu saya aja. Dia gigitnya kuat-kuat lagi. Nggak ada lagi yang peduli ya. Nah, jadi ini ketaatan. Jadi kalau orang yang taat, ya, orang yang taat, dia apapun keadaan yang dialaminya, dia akan tetap taat
pada junjungannya. Dia taat kepada Yesus sekalipun dalam penderitaan. Wow, luar biasa Paulus. Jadi kemudian yang kedua adalah Paulus seorang hamba Yesus Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Bapa dalam hatinya, ada Roh Kudus dalam hati, ada Yesus dalam hati. Dan itu yang memampukan dia untuk bertahan dalam ketaatan itu. Itu yang memampukan dia untuk melakukan perjalanan pelayanan yang sangat luar biasa, membahayakan. Karam di tengah laut 14 hari, dianiaya, dicambuk 5 kali. Setiap kali cambukan, setiap kali itu dilakukan 39 kali karena dia merasa tidak layak 40 kali, ya. Dan jadi dia lebih banyak dicambuk daripada Yesus. Kita tahu bagaimana cambukan dari itu ada tulang-tulang yang bisa kalau kita dicambuk itu merobek daging. Bayangkan itu algojo itu. Jangankan dengan itu, dengan saya mengalami karet ban saja, rotan kayu, itu sudah nggak tahu bagaimana panasnya ketika kita mengalami cambukan dari orang tua karena cintanya kepada kita. Karena saya itu membangkang. Jadi saya, keluarga saya, ya khususnya laki-laki itu sudah merasakan bagaimana rotan, bagaimana itu tarik karet timba itu. Wah, karet timba itu paling sakit itu. Merahnya itu sampai ke dalam. Saya pernah memberikan dari orang Korea itu, memberikan contoh di Kalimantan, di Balikpapan. Itu saya dicambuk betul-betul, udah mau marah saya. Tapi dia bilang, seperti ini bilurnya gitu. Aduh, memang itu orang Korea itu, hebat. Badan orang disuruh kita buka baju lalu kemudian dicambuk dengan tali pinggangnya betul-betul. Itu sampai merahnya itu kelihatan. Waduh. Dia bilang, inilah, seperti inilah bilur Yesus Kristus. Akhirnya kita gak jadi marah. Karena itu kita kan gak tahu apa yang akan dilakukan. Ya tapi itu bukan, bagi saya itu bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan, ya. Tapi lain orang, ya lain ceritanya gitu ya. Dan saya nggak yakin ada pendeta di Indonesia yang memberikan contoh untuk menunjukkan bilur-bilur daripada Tuhan Yesus itu lalu mencambuki jemaat. Bayangkan itu sampai kali cambuk itu bisa dilapor itu ke polisi itu. Dipoto, ada di visum, wah jadilah rame lah. Ya. Tapi ini dia lakukan itu. Jadi, itu kurang, bagi saya itu kurang baik, ya. Karena saya sudah merasakan bagaimana cambukannya yang begitu luar biasa kencangnya sampai itu bilur itu. Saya sudah merasakan itu dari orang tua saya karena kenakalan saya. Tapi saya mendapatkan itu bukan karena kenakalan saya, karena hanya sebagai contoh. Tapi mungkin dia tahu orang ini ini sudah kebal dengan ya. Jadi orang yang dipenuhi oleh Paulus itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dia terus melayani dengan antusias, dengan semangat, dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Saya katakan di hari Minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa semangat itu penting, membaca firman Allah itu penting, dan melakukan firman Allah, dan membaca berdoa itu penting, tapi jauh lebih penting kalau semuanya itu kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan baik. Ya, itu
yang harus kita lakukan. Satu contoh yang saya lakukan setiap hari adalah membuka air keran 24 jam. Air keran di samping rumah saya. Saya memberikan tumpangan bagi orang mulai tahun 95 sampai sekarang. Gratis. Mau ambil buahnya silakan, mau dikasih sama saya silakan, dikirim setiap hari silakan, enggak jadi masalah. Enggak pernah. Terkecuali orang itu mulai neko-neko. Nah, itu saya akan bicara itu. Orang bilang, "Pak, enggak usah begitu, enggak boleh. Jangan kasih orang tinggal di situ." Tapi saya percaya kepada bahwa Tuhan sudah memberkati saya harus menjadi saluran berkat kepada mereka. Karena apa? Tuhan mengajar kita untuk berbuat baik. Itu tindakan nyata. Apa artinya kita berkuar-kuar rumah kita puluhan yang bisa kita sewakan kemana-mana. Saya tidak banyak, cuma itu, tapi tidak pernah saya sewakan. Karena anugerah. Nah, jadi ketika Paulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini dalam pelayanan banyak mengalami masa-masa yang sulit, dia terus mengerjakan pelayanan itu dengan baik. Yang terakhir, Paulus seorang hamba Yesus Kristus yang rela menderita. Saya yakin kita nggak rela menderita. Dia memang rela menderita. Seperti Kristus rela menderita. Itu sebabnya dia berkata, ikuti teladanku sama seperti mengikuti teladan Kristus. Ada banyak tantangan. Dia dipenjara, dia dianiaya, dia disalah mengerti. Dia di karam kapal, dia mau dikejar binatang buas dan lain sebagainya. Dianggap dewa dan lain sebagainya. Dan yang paling parah, tadi saya sudah singgung di atas, bagaimana orang-orang Antioquia, Iconium, Listra berupaya untuk membinasakan dia. Tapi saya salut karena apa? Justru datang kembali ke Antioquia untuk menunjukkan, ini loh aku. Kalau orang bilang itu kamu arogan. Dia menguatkan jemaat di sana supaya jangan kecut hati, supaya jangan tawar hati. Aku ini loh, sudah dibilang begitu kan? Aku ini loh, saksi yang hidup. Aku ini loh. Udah mereka anggap mati. Bayangkan, saya diseret dari tengah kota keluar kota. Waduh. Dan mereka menganggap saya sudah mati. Tapi Tuhan belum mengizinkan aku mati. Kalau ada orang merencanakan pembunuhan kepada saya, tapi karena Tuhan belum mengizinkan saya mati, nyawa saya nggak tergantung kepada mereka, tergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan katakan, sudah Paulus, sudah. Di masa Kaisar Nero, dia dipenggal kepalanya kan? Karena Tuhan sudah anggap, sudah selesai. Dia menderita, tapi dia rela. Kita sedikit saja mengalami huru hara, udah banyak sungut-sungutnya, ada banyak orang. Bagaimana Tuhan tidak membela, bagaimana Tuhan tidak menolong, ya. Bahkan ada sampai meninggalkan dia. Ada yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tenang-tenang, Tuhan tidak biarkan para aparat menjaga dengan baik. Wah, banyak sungut-sungutnya. Lalu saya tanya orang yang bersungut-sungut, udah tua. Saya katakan, Bapak, apa yang Bapak diambil waktu masa kerusuhan itu? Enggak ada sih. Cuma ketenangan, kenyamanan saya diambil. Saya katakan, Bapak tidak hilang satu apapun. Saya hanya baju keluar di badan. Dan baju yang saya pakai ini, karena baju yang keluar di badan itu
mau saya bilang dicuri, karena saya sudah berkata dalam melalui podium, supaya kalau ada barang itu pastilah dari semua orang yang ada di situ pastilah mendengarkan, karena beberapa kali saya mengatakan. Tapi meco aja itu, nggak ada yang merasa mengambil, ya. Padahal itu satu-satunya baju, celana dalam. sorry, ya. Tapi diambil semua. Nah itu saya pakai shot kakak saya berkhotbah. Shot itu bukan celana panjang. Jadi itu khotbah di tempat ramai, ya. Bapak nggak ada diambil, saya keluar baju di badan. Tapi saya nggak bersungut-sungut, terpujilah Tuhan. Saya nggak bisa tidur, saya bisa tidur. Kenapa? Kita mengerti firman Allah. Kita sudah tahu firman Allah, apa yang dikatakan Ayub ketika dia habis-habisan. Dia katakan, terpujilah Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Nggak ada yang kita biasa bawa pulang. Kalau kita meninggal, nggak ada yang kita bawa. Pakaian, karena dia dianugerahkan. Walaupun kita kaya raya sebagaimana banyaknya harta kita, nggak akan ada. Terkecuali anakmu atau siapapun yang berbuat untuk menempatkan sesuatu dalam peti mayatmu. Jadi jangan pernah sombong. Memang selama hidup engkau bisa berkuasa, dia bisa merasa paling hebat sedunia. Tapi saya mau katakan, belajarlah sebagai hamba yang rela menderita. Tapi enggak mudah. Tapi saya mau katakan, bukan enggak mungkin. Paulus adalah teladan. Itu sebabnya dia berani berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan teladan yang sempurna itu memang Kristus. Tapi sebagaimana dia sudah berani mengikuti teladan Kristus, dia mengatakan kepada kepada jemaat di Korintus, mengikuti teladan sama seperti dia mengikuti teladan Kristus. Dan saya berharap kita sebagai hamba-hamba Yesus Kristus yang melayani Tuhan, jangan takut menderita, jangan takut. Menderita dalam apapun, mungkin dalam finansial, dalam kekurangan ekonomi dan lain sebagainya ketika engkau melayani, jangan takut. Percaya saja pada Tuhan, pada masanya Tuhan akan menyatakan segala kekuatan dan kemurahannya. Mari kita tunduk kepada Dia. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dan juga Tuhan Bapa di surga, bagi mereka yang sakit, kami perintahkan dalam keluar segala sakit penyakit yang mereka derita, tumpangkan tangan atas mereka, terjadilah mujizat dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, bagi mereka yang mengalami kesusahan penderitaan, datanglah kepada mereka, kuatkan mereka, topang mereka, pegang tangan mereka, dan selamatkan mereka. Dan juga apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan tolong mereka satu demi satu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, dan jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa. Mantap, mantap, mantap.